Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya untuk merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan hati saya dari kisah Abraham di Mesir yang tertulis dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Kisah ini dilatar belakangi dengan adanya satu kondisi kelaparan di negeri ini, di negeri di mana Abraham dipanggil untuk menempati tempat di daerah Kanaan. Dalam kondisi seperti itu, Abraham akhirnya pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan yang secukupnya. Tetapi ada peristiwa yang sangat mengenaskan, karena Abraham dengan sengaja menyatakan kepada Sarai, istrinya, demikian, "Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Abraham cemas, takut, khawatir Firaun, raja di Mesir itu akan mengambil istrinya dan menganiaya dirinya. Ketakutan, kecemasan yang ditimbulkan karena apa yang sudah ada pada dirinya, yaitu istrinya sendiri. Akibatnya, Sarai tetap diambil, mau dijadikan istri oleh Firaun di Mesir pada masa itu. Dan Tuhan marah kepada Firaun. Di dalam ayat 17 dikatakan, "Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu." Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa Sarai istri Abraham. Karena Firaun mengambil istri Abraham, yaitu istri seorang hamba Tuhan, maka Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan menulai Firaun dan seisi istananya. Ini menjadi pelajaran rohani bagi kita. Jangan sekali-kali berdusta terhadap sesama, karena Tuhan akan menyatakan keadilannya. Dan dampaknya dapat terjadi pada diri orang lain. Ketika kita mau menyembunyikan identitas kita di hadapan orang lain untuk keselamatan kita dan mengatasnamakan keluarga kita atau mungkin kolega kita atau siapapun yang menjadi tameng kita untuk kita bisa aman, nyaman, tentram, Tuhan menyatakan keadilannya. Memang kondisi Abraham dan Sarai dalam keadaan lapar dan pergi ke Mesir untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi kelalaiannya adalah tidak menyampaikan identitas Sarai dengan baik dan benar. Sehingga orang lain mengira, bahkan Firaun menganggap Sarai tanpa suami. Sarai tidak memiliki ikatan hubungan keluarga. Akibatnya, Tuhan menyatakan murkanya. Ini yang harus kita pelajari. Kalau kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang fana ini, tentunya kemungkinan dicobai, kemungkinan ada gangguan dari pihak luar terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita itu besar sekali. Sehingga kita harus mengatakan iya jika iya, tidak jika tidak. Jangan lebih daripada itu. Sebab lebih daripada itu adalah kejahatan. Itulah sebabnya kita harus jujur. Integritas hidup kita betul-betul diuji di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Dalam kondisi lapar,
Bisa jadi kita juga bersikap dan bertindak seperti Abram. Bahkan Sarai tidak menolak apa yang dianjurkan oleh Abraham. Seharusnya ada satu tindakan yang baik, yang benar, kejujuran. Bisa jadi memang akibatnya Abraham akan dianiaya dan Sarai akan tetap diambil menjadi istri Firaun. Namun dalam kondisi apapun kita harus berani mengambil resiko, menanggung tanggung jawab yang betul-betul kita nyatakan bahwa kita adalah orang percaya. Sekalipun kondisi kita tidak memungkinkan kita memiliki kekuatan untuk boleh menghadapi realitas. Tetapi ingatlah saudara-saudara, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Yang menjadi menarik dari kisah Abraham di Mesir ini adalah Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Sebelum Sarai betul-betul dijadikan istri dari Firaun dan Abraham betul-betul tidak lagi dapat berhubungan dengan dia. Momen yang kritis dan yang sangat menegangkan ini, ternyata Tuhan yang baik itu tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Tuhan menyatakan keadilannya. Tentulah ini menjadi seperti tidak adil bagi Firaun. Bukankah Firaun itu jujur dan Firaun itu tulus? Namun bisa jadi di balik cerita Firaun mencari, menemukan atau mengambil Sarai, bisa jadi ada hal-hal yang melatar belakangi, di mana Firaun memiliki otoritas, kuasa dan kekuatan untuk mengambil seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Dengan kekuatan itu dia bisa bebas melakukannya. Lalu dengan kondisi yang dinyatakan Tuhan, Tuhan interupsi dan Tuhan menyatakan keadilannya. Firaun akhirnya memahami siapa yang dihadapinya, yaitu Tuhan semesta alam. Apa respon dari Firaun ketika dia mengetahui bahwa Sarai adalah istri Abraham? Dia mengatakan demikian, "Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Bagaimana Tuhan tetap menjaga, memelihara Abraham yang salah dan tidak berintegritas. Namun kasih Tuhan menutupi segala kesalahannya itu. Ini pelajaran bagi kita. Jangan bermain-main dengan dosa dan kesalahan kita. Memang benar Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni dan mengasihi, tetapi juga adalah Tuhan yang menyatakan keadilan. Mungkin dampaknya tidak langsung mengena kepada kita, tetapi kepada keturunan kita, kepada keluarga kita, atau bahkan kepada orang-orang lain. Itu dapat terjadi, sehingga kita harus tetap waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang mementingkan diri sendiri, mementingkan kepentingan diri. Apa yang kita perbuat, kita katakan itu berdampak pada diri kita, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Kiranya pelajaran hari ini menolong saudara dan saya untuk hidup berintegritas, untuk hidup berjalan di dalam kebenaran, keadilan, dan kesucian. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.